adik-adik bertemu lagi dan kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu kelas Madya Pratama dan Tunas Remaja. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi hari ini. Setelah hari Kamis yang lalu kita sudah mengikuti ibadah juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Tante harap adik-adik semua di rumah tetap dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Mari kita akan siapkan hati kita akan mulai untuk beribadah. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik minggu yang lalu sudah mengikuti ibadah sekolah minggu? Masih ingat nggak ceritanya? Dan apakah adik-adik juga melakukan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu? Nah, hari ini kita akan mengikuti lagi ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang sudah diajarkan minggu lalu, yaitu Tuhan Yesus, aku berjanji menjadi murid-Mu yang setia. Ya, mungkin lagu ini juga pernah kita pelajari waktu kita belajar di sekolah minggu. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Kitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Hafal ya, dengan gerakannya juga. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Kitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, di pujian tadi dikatakan tetap setia pantang mundur. Adik-adik, ini adalah janji kita di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan siapkan hati untuk mulai ibadah ini. Dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Sehingga hari ini Bapa, kami boleh kembali beribadah meskipun dalam segala keterbatasan. Terbatas tidak bisa bertemu secara fisik dengan teman-teman seiman kami, dengan guru-guru sekolah minggu, dan tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan tidak putus-putus sepanjang hari kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami meminta pertolongan Tuhan sehingga kami boleh bersungguh-sungguh mengikuti ibadah hari ini. Tuhan juga pakai setiap pelayan Tuhan, kiranya hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, minggu lalu kita sudah mengikuti ibadah ya. Tapi tidak lama dari hari ini, hari Kamis yang lalu, kita juga sudah beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Pada hari Kamis yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus dan juga ada ayat hafalannya kan. Nah, coba adik-adik sudah menghafal belum?
Ada yang ingat? Kira-kira dari mana diambilnya? Ya, betul sekali, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yuk, yang masih belum hafal di rumah, masih boleh buka Alkitabnya. Tapi yang sudah hafal, mari kita baca atau sebutkan bersama-sama bersama tante ya. Yuk, kita sebutkan dulu alamatnya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ya, yang nanti belum sempat menghafalkan, kalian harus hafalkan baik-baik ya. Karena firman Tuhan ini yang akan selalu kita ingat ketika kita mengalami masalah atau ketika kita merasa perlu pertolongan dari Tuhan. Baik adik-adik, tadi sudah menghafal ayat hafalan dan sekarang kita akan mengangkat satu pujian. Di dalam pujian ini dikatakan bahwa kita harus membawa berita. Berita apa? Berita sukacita. Ya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, diambil dari Kidung Jemaat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah ramai dan cemerlang. Baik, yang kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah ramai dan cemerlang. Ya, dikatakan dalam pujian tadi kita harus membawa berita. Ya, kenapa sih kita harus membawa berita kepada dunia yang dalam gelap? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kami terang, sehingga kami orang-orang yang berdosa ini menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengenal kebenaran. Saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, memimpin pikiran kami untuk boleh mengetahui kebenaran lebih banyak lagi melalui firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut dan perkataan hamba-Mu ini sungguh merupakan yang Tuhan berkenan. Tuhan Yesus juga tolong setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing beserta dengan keluarganya, supaya kami bisa fokus berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib, dan kami percaya juga pada saat ini kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami, roh-roh yang menggoda kami untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan kalahkan. Terima kasih Bapa, di dalamnya nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ambil Alkitabnya dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Ya, kita akan buka
dari Matius 28. Silakan dibuka. Matius itu di mana? Di Perjanjian Baru ya tentunya ya. Matius 28 kita akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Yuk kita baca bersama-sama. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Pada hari Kamis yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia lebih berkuasa dari apapun juga yang ada di dunia ini. Tidak ada kan orang yang bisa terangkat sendiri ke atas seperti itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Tante belum pernah mendengar ada orang yang bisa seperti itu. Nah, Yesus berangkat ke surga, naik di hadapan semua murid-muridnya, menunjukkan bahwa Dia punya kuasa yang sangat besar. Nah, pada saat itu murid-murid Yesus sedang berkumpul, ya di sini dituliskan ke-11 murid sedang berada di Galilea, ya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada 3 hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa saja ya? Adik-adik tahu tidak? Tadi kita sudah membaca firman-Nya bersama-sama kan? Coba dilihat lagi. Jadi apa saja yang Tuhan Yesus katakan atau Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan perintah. Apa ya perintahnya? Yuk kita lihat di ayat yang ke-19 ya. Di sana ada perintah. Apa perintah Tuhan Yesus buat murid-muridnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu perintah Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga sudah bangkit, dan sudah naik ke surga, kita juga menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka perintah ini pun adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus berikan kepada tante, Tuhan Yesus juga berikan kepada adik-adik. Jadi perintahnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan perintah selanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi selain kita pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus, kita juga harus mengajarkan apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita. Hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita, itu juga kita harus ajarkan kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus juga berjanji adik-adik, apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Di sini Tuhan Yesus
mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, kita sering sekali takut, sering sekali merasa tidak berdaya, sering sekali kita merasa sepertinya nggak ada orang yang memperhatikan kita atau yang mengerti keadaan kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa. Jadi 3 hal itu yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan juga kepada kita saat ini yang menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini kita semua berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ya, bekerja dari rumah, dan beribadah juga di rumah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada saat ini ada wabah, ada penyakit yang begitu menakutkan yang membuat pemerintah membuat satu keputusan dan suatu aturan, ya, supaya penyakit ini tidak menular kepada semakin banyak orang. Pemerintah memberikan aturan semua orang harus tinggal di rumah sehingga penyakit ini tidak menular dari satu orang ke orang yang lain, ya. Dan sampai saat ini penyakit yang namanya COVID-19 ini belum ada obatnya. Nah, buat sebagian orang penyakit ini sangat mengerikan, sangat menakutkan. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di berita-berita di televisi, banyak orang yang terkena penyakit ini mereka tidak bisa sembuh. Bahkan mereka sampai meninggal. Ya, menyedihkan bukan? Meninggal itu artinya orang tersebut putus hubungan dengan keluarganya, dengan orang-orang yang mengenal dia, sehingga itu membuat kita sedih. Nah, penyakit COVID-19 ini mengerikan sekali karena bisa menular dengan cepat, dan kadang kita tidak menyadari kapan penyakit ini menular dari satu orang ke orang yang lainnya. Makanya pemerintah memberikan anjuran untuk menjaga kebersihan. Adik-adik, sebetulnya ada yang lebih mengerikan dari penyakit ini. Apa? Yaitu dosa. Dosa juga merupakan satu yang mengerikan. Kenapa? Karena dengan dosa kita terputus hubungannya dari Tuhan yang sumber hidup itu. Ya, kalau kita terputus hubungannya dari sumber hidup, artinya apa? Artinya kita mati. Jadi kalau kita berdosa, kita mati. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau misalnya ya suatu saat nanti, dan kita memang berharap seperti itu, suatu saat nanti ada entah itu dokter atau peneliti atau siapapun itu yang menemukan obat untuk penyakit COVID-19 ini. Apakah ini menjadi kabar yang baik? Tentu saja. Bukan hanya tante, pasti pemerintah, orang-orang, bukan hanya yang di Indonesia, bahkan seluruh dunia pasti akan sangat bersukacita kalau penyakit COVID-19 ini ditemukan obatnya. Mengapa? Karena akan banyak orang yang dapat ditolong. Nah, adik-adik, kita punya kabar sukacita yang lebih besar daripada kabar ditemukannya obat untuk penyakit COVID-19. Apa kabar itu? Kabar itu adalah telah datang juru selamat untuk orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang berdosa itu bukan hanya 1-2 orang, seluruh umat manusia ini sudah berdosa. Ya, di Roma 3 ayat 23
Kalau adik-adik rajin menghafal ayat hafalan, pasti masih ingat. Dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau COVID-19 ya, yang mengidap penyakitnya itu, kalau di Indonesia update terbaru sekitar berapa? 1.300 ya lebih. Nah, tetapi yang berdosa itu tanpa kecuali. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi, kalau ada juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, itu adalah kabar sukacita yang besar sekali. Ya, dan ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi anak-anak, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita sama seperti orang yang sudah sembuh dari sakit COVID-19. Tentu kita ingin supaya orang-orang lain yang sedang menderita dalam sakit penyakitnya turut disembuhkan juga, sama seperti kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah melakukan perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, ya. Yang tadi yaitu pergi, beritakanlah tentang berita sukacita ini. Jadi bukan hanya diam di rumah saja. Pergi artinya kita aktif melakukan sesuatu. Kalau kita punya kesempatan untuk bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman di sekolah, lakukan di situ. Beritakan tentang kasih Yesus. Bagaimana caranya? Mungkin kita tidak bisa seperti para penginjil yang langsung menjelaskan tentang firman Tuhan, ya. Tetapi dengan perbuatan baik kita, sambil kita nyatakan bahwa kita berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dari sana orang-orang akan melihat, bukan hanya melihat kebaikan kita, tapi mereka juga melihat siapa yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan itu. Ya. Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang kembali, dan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, yang kita bisa lakukan adalah mengisi hari-hari kita dengan apa? Dengan belajar firman Tuhan, sehingga kita mengenal Allah yang sejati, ya, tidak mudah digoncangkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dan kita juga terus bersekutu menyatakan kesaksian kita tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau misalnya adik-adik mendengar bahwa menurut ramalan, ya, tahun 2020 sekian gitu ya, akan datang Yesus kedua kalinya. Adik-adik percaya? Firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi udah pasti kalau ada berita-berita seperti itu, berarti itu adalah berita bohong, ya, berita yang sesat. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Nah, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai ketika kita sedang redup imannya, sedang tidak bersemangat, atau bahkan ketika kita sedang meninggalkan Tuhan, gitu ya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tentu kalau itu terjadi pada kita, tentu saja kita akan menyesal sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah memilih kita, sudah memilih tante, sudah memilih adik-adik untuk mengenal kebenaran. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan kita hari ini menguatkan kita untuk bisa tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali.
Dan kembali lagi ayat hafalan kita untuk 1 minggu yang akan datang, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Masih ingat kan? Yang tadi di awal kita sudah sebutkan bersama-sama. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hafalkan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Coba kita ulang sekali lagi. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Ya, untuk kembali mengingatkan kita dan menyemangati kita untuk membawa berita kepada dunia, kita akan mengangkat lagi pujian yang tadi sudah kita angkat. Ya, kita harus membawa berita. Hanya 1 ayat saja. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Baik anak-anak semua, kita akan berdoa, kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu limpah yang kami boleh dengarkan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya bahwa mereka harus pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mengabarkan kabar baik. Bahwa sudah datang juru selamat dan orang-orang yang berdosa diselamatkan. Kami bersyukur atas kegerakan murid-murid Tuhan Yesus untuk mereka bisa melakukan perintah Tuhan, sehingga kami juga boleh mendengar kabar sukacita ini. Tuhan, pada saat ini kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami hari ini bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman. Tolong kami Bapa, seringkali kami lemah, kami tidak berani untuk mengatakan bahwa ada kabar sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat bagaimana cara kami bisa memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang di sekitar kami, kepada orang-orang yang tinggal dekat rumah kami, bahkan kepada orang-orang yang berada jauh dari tempat kami tinggal. Entah itu ada yang di luar negeri atau dimanapun Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh membawa kabar baik dimanapun kami berada. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini, biarlah itu tetap tinggal di dalam hati kami dan menjadi rema dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Shalom, Yahoo.